cerpen itu kita akan mengikuti terus cerpen sampai tuntas gitu ya. Nah, karena begitu bikin kita ketagihan dengan isi cerpen itu ya. Nah, itu salah satu kriteria dari penilaian pemenang dari cerpen saya, yaitu menimbulkan rasa ketagihan atau adiksi dari pembaca untuk membaca cerpen tersebut. Nah, itulah yang saya nilai ya. Ya, gitu. Kamu sih tahu belut nggak? Belut iya tahu ya, itu jenis tanaman ya. Bener nggak sih? Jadi belut itu hewan ya Pak ya? Oh, hewan. Nah, hewan yang bentuknya panjang, licin, tangannya botak, nggak punya kumis. Gitu. Iya, ini Ya. seperti ini ya untuk sertifikatnya. Keren. Apa nih? Ya, pemenang lomba pertama lomba cerpen Instagram Sri Zainuddin 19 hari ini jatuh kepada 1, 2, 3 dan pemenangnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada para penulis di seluruh Indonesia yang mengikuti acara saya hari ini. Akan dibacakan pengumuman pemenang lomba menulis cerpen Instagram Rusdi Zainuddin 19. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dalam acara ini, tapi agar lebih semangat dan lebih santai, kebetulan saya ditemani oleh kawan saya yang cantik ya, ini Titri ya. Oh, hai. Oke, ya kita lanjutkan ya. 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 Ini kan kita di sini berkumpul ya, dan banyak yang pasti banyak menyaksikan nih acara ini. Di mana di sini adalah pengumuman pemenang lomba cerpen Instagram, betul ya Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, itu awal idenya tercetus Bapak membuat lomba ini apa itu? Oh ya, ya awalnya memang kebetulan sih ya, kebetulan saya juga dulunya ya pernah juga menulis ya, walaupun tidak sering ya, hanya beberapa kali ya di beberapa majalah ya, terutama majalah remaja sudah lama sekali ya, dan juga saya pernah menjadi mendapat menjadi pemenang ya juara lomba prosa waktu itu di Jakarta ya. Itu pertama sekali. Nah dari situ saya ingin saya melihat bahwa sekarang ini untuk menulis itu medianya sudah tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan ada banyak majalah-majalah ya. Ya, betul. Misalnya majalah Hai, majalah Anita Cemerlang, majalah cerpen itu. Nah, di mana kita bisa mudah mengirimkan karya kita, kemudian nanti akan mendapat honor. Nah, itu betapa senangnya waktu itu ya. Nah, sekarang ini saya lihat susah ya untuk seperti itu, hanya ada di media siber ya. Gitu. Nah, untuk itu saya ingin memberi ruang kepada para penulis ya, agar bisa menuliskan karyanya dalam bentuk lomba ini. Ya, baik, itu. Di samping itu juga ini. Dengan mengikuti lomba ini ya, saya harapkan akan terjalin persahabatan antara kita ya, terjalin silaturahmi, sehingga saya bisa mengenal Anda ya, para penulis ya, di mana saja berada ya, yang kebetulan mengikuti lomba menulis cerpen saya. Oh, nah ini kan banyak ya, kurang lebih berapa tuh Pak peserta cerpen ini? Iya, ada sekitar 400-an ya. Oh, hebat. Nah itu kalau untuk kriteria pemenangnya itu seperti apa yang diharapkan di sini? Oh iya, itu kita sudah saling ya. Kebetulan ada saya dibantu teman saya ya sebagai
tim ya, dalam hal ini tim penilai ya, seperti juri gitu ya. Mereka menyaring dari yang berhasil itu disaring lagi ya separuhnya, kemudian nanti disaring lagi ya, beberapa yang menjadi masuk final ya. Nah itu penilaiannya ya seperti saya seperti pengalaman kami yang membaca cerpen ya, dari segi temanya juga ya. Temanya itu kan macam-macam ya gitu ya. Bebas ya, temanya bebas ya. Tapi diharapkan tema yang sedikit unik gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya masalah percintaan tidak hanya lurus masalah percintaan, tapi di dalamnya juga diceritakan hal-hal lain ya gitu ya, yang membuat diramu ya ceritanya itu jadi lebih enak gitu ya diikuti. Jadi nggak melakukan percintaan yang sedih, sad story atau happy ending gitu. Jadi ada combine-nya ya Kak ya. Jadi supaya lebih banyak lagi untuk peminat orang membacanya. Nah, sampai itu juga saya menilai dari segi ini gaya bahasanya itu ya. Gaya bahasanya ya yang enak ya kita ikuti gitu ya. Nah, gaya bahasa yang sedikit ya, gaul atau bagaimana nih? Boleh gaul, tapi juga ada segi bahasa sastranya gitu ya. Ya, jadi lebih indah gitu kita membacanya. Tapi ya. bukan puisi kan Pak? Oh bukan, cerpen ya. Iya. Oke. Sampai itu juga tata bahasanya ya, tata bahasanya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya. Dan sampai itu juga kalau kita membaca cerpen itu kan kalau dari definisi ada definisi cerpen dari satu pengarang di Amerika ya, Edgar Allan Poe ya. Cerpen itu cerita yang kita baca habis dalam waktu 1 kali duduk ya. Artinya membaca cerpen itu kita akan mengikuti terus cerpen sampai tuntas gitu ya. Karena begitu bikin kita ketagihan dengan isi cerpen itu ya. Nah, itu salah satu kriteria dari penilaian pemenang dari cerpen saya, yaitu menimbulkan rasa ketagihan atau adiksi dari pembaca untuk membaca cerpen tersebut. Nah, itulah yang saya nilai ya. Ya begitu ya. Mungkin bisa kita mulai untuk atau iya. Mulai. Atau mau apa? Ada. Oh iya. Ya, agak. Ya, jadi kan kalau Pak Rusli ini kan mengadakan perlombaan cerpen, cerita pendek Instagram. Saya juga bisa mengadakan perlombaan teka-teki. Oh iya bisa ya? Oh bisa dong. Kalau teka-teki kan ada hadiah nggak nih? Ada dong pasti. Bukan ini, ada hadiah ini. Hadiahnya mau tahu? Apa tuh? Hadiahnya lebih besar dari Pak Rusli. Wah, waduh. Dari Pak Rusli hadiah di sini. Saya nih. Wah, hebat. Mau tahu hadiahnya? Nah, apa hadiahnya? Upahmu besar di surga. Wah. Iya, baik. Nih saya mulai ya. Saya mulai ya. Boleh pemirsa boleh juga ikut serta ya untuk menjawab ya. Pak Rusli tahu belut nggak? Belut iya tahu ya, itu jenis tanaman ya. Bener nggak sih? Jadi belut itu hewan ya Pak ya. Oh hewan. Hewan yang bentuknya panjang, licin, palanya botak, nggak punya kumis. Iya. Saya punya teka-teki tentang teka-teki tentang belut nih. Apa tuh? Belut apa yang paling bahaya di dunia? Belut listrik. Nah itu kalau nyetrum kan lebih bahaya Pak dari belut listrik. Lebih bahaya. Ayo siapa yang bisa? Ayo Pak Rusli. Aduh, bener aja. Senior nih, masa nggak bisa belut yang paling bahaya di dunia? Belut apa ya? Belut apa? Belut yang 1, 2, 3. Aduh, habis deh. Apa tuh jawabannya jadi? Penasaran nih. Bentang banyak-banyak. Ya Allah. Nanti bangkrut. Jangan sampai ya. Jangan sampai berhutang ya. Oh, itu aduh, kalau bisa jangan ya. Keterusan lupa bayarnya ya. Betul ya. Mudah-mudahan bagi yang berhutang ya dan bisa jadi pemenang ya dalam acara ini bisa melunasi utangnya. Ya, amin. Dan juga dapat rezeki di lain. Amin. Ya. Oke.
Mungkin kita baca. Boleh deh ya. Kita baca. Nah, ya. Saya Jadi dulu kita- Pak Rusli. Jadi dulu ya, kita mulai dengan pemenang harapan. Ini ada 9 orang nih pemenang nih. Oh, banyak 9 sekali. orang, ya, pemenang pertama, kedua, yang ketiga ada 2 orang, yang harapan ada 5 orang gitu ya. Oh gitu. Total hadiahnya 6 juta ya. Hebat. Baik. Oke, kita langsung baca dulu ya. Boleh, Untuk nah, pemenang ini dah harapannya ya. masih di Masih di dalam Tetap amplop, jadi saya sendiri juga nggak tahu siapa pemenangnya. Saya juga nggak tahu. Nah, Ya. baik. Oke. Saya baca ya. Oke, silakan. Oke, saya baca untuk pemenang harapan pertama. Nominasi. Harapan siapa ya? Harapan pertama. Bukan harapan kelima dulu. Harapan pertama aja nggak apa-apa. Harapan pertama. Ya. Baik, saya buka untuk pemenang harapan pertama. Nominasinya apa nih? Ya. Nominasi pemenang harapan pertama lomba menulis cerpen Instagram Rusli Zainuddin 19. Saya baca ya. Yang pertama, Ra dan Capung-Capung yang membawanya terbang oleh Yo Irawan. Yeay. Terus yang kedua, Pengemis Kinasih Ibu oleh Yohanes Yudi. Yeay. Yang ketiga, Sungai Berbisik oleh Zia. Asik musik kayak pasir berbisik ini ya. Iya Pak. Yang keempat, Suara Dirindang Cempaka oleh Ni Ketut Ferdiarsini. Wah, Yang kelima, bagus. Suara Indah oleh Regi Devi Lestari. Dan pemenangnya adalah Siapa nih? Wah. Siapa nih? Siapa nih Pak? Siapa ya? Kira-kira nih Pak? Hah? Saya juga nggak Untuk tahu. pemenang harapan pertama nih. Ah, Kira-kira siapa ya? ya. Ra dan Capung-Capung yang membawanya terbang oleh Yo Irawan. Selamat kepada Bapak Yo Irawan ya, Iya. yang telah menjadi pemenang. Selamat ya Pak Harapan Yo. satu, ya. Iya, Sekarang, satu. oke, saya ambil untuk pemenang harapan 2 ya. Siapa aja nih? Ya. Saya bacakan dulu ya. Nominasi pemenang harapan 2 lomba menulis cerpen Instagram Rusli Zainuddin 19. Yang pertama, Kemusung Muhammad Samsul Hadi pengarangnya. Yang kedua, penari lagu religi Ica Chaon ya. Yang ketiga, Tuhan lupa memberimu nafas Unikia Solu. Yang keempat, Kesatria Tanpa Wajah Sultan Rizki. Yang kelima, Israel di Malam Perempat Final oleh Mutakin Al-Maraki. Dan pemenang harapan 2 lomba menulis cerpen Instagram Rusli 19 adalah Kemusung Muhammad Samsul Hadi ya. Selamat buat Pak. Kamu tahu nggak Kemusung itu maksudnya apa? Kemusung itu bahasa Jawa ya kalau Oh nggak iya salah iya ya Pak ya? iya. Kemusung itu apa ya? Musung. Iya, itu kalau nggak salah Kalau nggak salah. patah hati itu artinya patah hati iya kayak depresi gitu. Oh. Jadi dia melarikan diri ke suatu tempat bersembunyi. Nah ini yang saya baca kayaknya dia melarikan diri ke suatu tempat tapi ke tempat yang bagus sih, ke pesantren gitu ya. Jadi dia menyendiri gitu tapi lari ke agama ini ceritanya ya. Oke, ya selamat kepada Pak Muhammad Samsul Hadi ya menjadi pemenang harapan kedua. Kemudian saya lanjut ya, Ya, Pak ya. boleh silakan ya. Ya, saya lanjut untuk pembacaan pemenang harapan ketiga. Ini amplopnya sudah saya buka. Saya baca dulu untuk nominasi pemenang harapan ketiga lomba menulis cerpen Instagram Dr. Rusli Zainuddin 19. Yang pertama adalah Halte yang Tertinggal oleh Is Adur Rofik. Kedua adalah Dua Garis Wajah Berlainan oleh Nanda Fauzan. Ketiga adalah Satu Nama di Papan Dada oleh Gandhi Sugandi. Keempat itu adalah Nasonang Dohita Nadua oleh Richard Marwun. Kelima, Penebang di Malam Kelam. Penebeng ya. Oh maaf saya salah baca. Penebeng di Malam Kelam oleh Budianto Sutrisno. Dan pemenang untuk harapan
harapan ketiga adalah halte yang tertinggal oleh Is Abdul Rafiq. Ya, selamat oleh Pak Is Abdul Rafiq ya untuk menjadi pemenang harapan ketiga. Oke, dilanjutkan. Lanjut, saya lanjutkan ya. Menang untuk nominasi pemenang harapan keempat ya. Lomba menulis cerpen Instagram Musti Jaya 19. Yang pertama, si kobra mencari corona. Wah, seru juga nih. Seru ya. Kobra mencari corona. Corona dicari tuh Mas Kobra. Siapa yang berani ya? Mas Kobra berani-beranian ini ya. Oleh Yosef Rustandi ya. Yang kedua, sang putri dan seekor naga. Wah, ini kayak dongeng nih, menarik ini ya. Ada putri dan naga. Embat Nugroho pengarangnya. Yang ketiga, kejahatan hormon. Lah, hormon ini bisa kejahat. Waduh, itu tuh ya. bisa ditangkap nggak tuh? Jahat. Iya, nggak tahu efek samping hormon ini maksudnya. Oh, tapi gitu. Iya. Oleh Dadang Ari Murtono ya pengarangnya. Okay. Yang keempat, sambal teri. Ya, ini kayaknya mendekati nama-nama saya tuh. Enggak. Oleh Musyapak ya. Kemudian yang kelima, dentuman darah. Nah, ini kayak horor nih ya. Pengarangnya Claudia Gabriela. Dan pemenang harapan 4 lomba menulis cerpen Instagram Musti Jaya 19 adalah the winner is kejahatan hormon. Dadang Ari Murtono sebagai pemenang harapan 3 ya. Oke, hebat banyak. Iya, hebat. 4 orang ya, 4 pemenang. Saya lanjut. Untuk harapan kelima, saya buka amplopnya dan saya baca. Nominasi pemenang harapan kelima lomba menulis cerpen Instagram Rusli Jainuddin 19. Yang pertama adalah Ruang Negatif oleh MZ Bilal. Kedua adalah Perempuan Gemi oleh Bat Ruzaman. Perempuan Gemi itu apa ya? Gemi. Saya lupa juga. Saya lanjut ya, saya bacakan dulu ya. Yang ketiga adalah Ketika Aku Menjadi Manusia. Wah, berarti sebelumnya bukan manusia. Bukan manusia. Oh baik, ini oleh Dimas Katrunada. Ya. Yang keempat adalah Tarji Berinvestasi oleh Alir Bening Firdaus. Yang kelima adalah Hujan Mengundang Pelangi oleh Jalik. Wah, kayaknya puitis ya. Puitis sekali, Hujan Mengundang Pelangi. Dan saya bacakan untuk pemenangnya adalah siapa ya? Siapa ya? Ayo tebak. Nah, bisa ditebak nggak nih? Ah. Nggak usah tebak-tebak, karena kita langsung baca aja ya. Langsung baca aja. Baik, saya bacakan langsung. Ketika Aku Menjadi Manusia oleh Dimas Katrunada. Yeay! Itu bagus ya, Ketika Aku Menjadi Manusia. Saya jadi tertarik nih untuk membaca cerpen ini. Itu bagus juga. Jadi ya di tengah kehidupan global yang sekarang ini ya, banyak manusia yang ya ininya ya sifatnya tidak seperti manusia, makanya dia ceritakan gitu. Maksudnya gitu ya. Ya benar-benar sekali, ini berarti kayak apa zaman saat ini ya, yang kalau boleh saya bilang Ketika Aku Menjadi benar-benar. Oke. Nah, kita apa nih, break dulu, ngobrol-ngobrol apa untuk lanjut, nanti kita akan lanjutkan untuk pemenang ketiga ya. Nah, tiga ada 2 orang ya. Ya, pemenang ketiga ada 2 orang, kemudian pemenang kedua dan the winner ya, pemenang dari lomba cerpen ini. Ya, sebelumnya jadi gimana tuh Pak? Ya mungkin ini kalau antusiasmenya besar ya, bisa mungkin saja ada kemungkinan ada sequel lah ya. Sequelnya dari acara lomba ini ya. Ya, kelanjutannya ya, periode berikutnya ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Semoga saja kita semuanya sehat, saya juga sehat ya. Dan kita diberikan kesempatan untuk berlanjut ya, untuk mengadakan lomba berikutnya. Untuk itu ya saya perlu dukungan ya, support ya, agar acara berikutnya bisa berlangsung lagi ya. Betul. Dan lebih baik lagi, pertama untuk hadiah juga ya. Mungkin bisa aja ditambah ya. Iya dong. Iya. Oke. Baik, mungkin saya mau ada teka-teki lagi nih. Apa nih, asik banget nih. Saya sekarang yang gantian bikin
teka-teki. Oke, bisa juga dijawab oleh semua dan juga pasti Pak Rusli harus menjawab ya. Boleh. Baik. Ayo. Pak Rusli tahu kebo kan? Kebo hijau, kebo merah. Kebo kan biasanya kan itu ngebantu petani ya di sawah ya kan, untuk menggarap sawah ya, untuk sebelum ditanam padi kan, kebo itu kan. Ya. Nah, ini ada nih kebo yang bikin kita lelah. Lelah banget. Lelah. Kebonya bukan ngebantu kita, malah kita bikin lelah oleh kebo itu. Ya pasti kebo yang males ya. Kalau males mah nggak usah ini. Dibuang aja, dipotong aja ya. Dipotong aja jadi kenyang. Lelah apa ya? Apa ya? Kebo. Nyerah terus nih. Nyerah terus ya kayaknya. Hadiahnya belum bisa saya berikan nih kayaknya nih. Padahal hadiah besar sekali. Pengen dapat hadiahnya tuh. Iya, upah besar di surga. Susah dapatnya tuh. Susah. Ini jawabannya adalah apa ya? Ke Bogor jalan kaki. Ya ampun. Lelah, Hayati lelah. Jalan kaki, waduh. Gak kuat lah. Iya, makanya kan. Naik motor aja capek, kali jalan kaki. Macet juga. Iya. Nah, oke. Terus kita kembali lagi ya. Iya. Nah, terus ini kan tadi idenya udah, harapannya udah. Iya. Ya. Terus mungkin selain harapan untuk membuat perlombaan lagi, ya, mungkin apa sih selain perlombaan ini yang Pak Rusli harapkan dari mungkin generasi berikutnya ya, atau lebih berkembang itu seperti apa cerita cerpen atau penulisan ini? Iya, harapan saya jadi pada seluruh para penulis atau penulis yang baru mulai ya, untuk terus tetap berkarya ya di bidang penulisan, dan juga banyak-banyak rajin membaca ya, terutama pada anak-anak yang sekarang ini kan lebih sibuk ya, itu main gadget ya. Betul sekali, Pak. Ada kata mereka gunakan ya gitu ya, untuk berkarya, untuk menulis adalah lebih baik ya daripada habis waktunya ya untuk main gadget ya gitu ya. Betul, gosip saya sih begitu ya. Dan juga supaya penulis-penulis Indonesia ini hebat-hebat nih, karya-karyanya juga yang masuk nih, karyanya sangat-sangat hebat sekali ya. Ya, saya terima kasih sekali ya pada kalian para penulis yang telah ikut dalam lomba ini. Kalian benar-benar hebat ya. Tema-temanya sangat-sangat unik nih, macam-macam ya temanya ya. Ada yang horor, ada yang ya macam-macam lah ya gitu ya. Bagus sekali ya. Lebih variatif ya, bukan hanya sekedar percintaan, bukan hanya sekedar drama biasa. Cuman ada horor, mungkin ke thriller. Nah, mungkin nanti dari cerita ini bisa diangkat menjadi sebuah bisa aja mungkin aja ya. Mungkin saja ya. Mungkin. Iya kan? Iya. Kan ada beberapa cerita yang bisa diangkat ke film ya. Kayak di Amerika itu banyak cerita-cerita yang itu bisa diangkat. Penulis Indonesia ini gak kalah dengan penulis-penulis dari luar ya. Dari negeri ya, dari Amerika, dari lain ya. Gak kalah, mudah-mudahan dia bisa bersaing ya dengan penulis-penulis dari luar negeri. Nah, salah satu medianya adalah dengan mengikuti lomba ini ya. Mudah-mudahan bisa saling belajar, termasuk saya juga saling belajar dari Anda ya, dari Anda para penulis semuanya ya. Amin. Nah, terus mungkin kita lanjutkan untuk membaca. Nah, ya sekarang kita ingin tahu nih, membaca lagi deh. Siapa nih pemenang ketiga? Karena pemenang ketiga ini hadiahnya lumayan nih. Berapa ya? Berapa itu? Ya, masing-masing 500.000 rupiah. Ada 2 orang pemenang ya. Selamat ya. Di samping itu juga mereka kembali lagi kita di sini, kita lanjutkan ya mungkin, atau mungkin sedikit saya mau bacakan pantun, boleh? Iya, ya biar lebih ada semangat, kita juga bisa pantun. Semangat ya, sambil menunggu pengumuman ya, pemenang utama ya gitu. Iya. Bertemu mantan, jumpa di taman. Wah, asik tuh kayaknya. Hatiku kesal dikasih undangan. Cakep. Kecewa itu.
dijadikan pengalaman. Wah, pasti ya. Selalu belajar, raih kemenangan. Amin. Dan saat ini pengumuman pemenang untuk lomba cerpen Instagram dibacakan langsung oleh Pak Rusli. Silakan Pak. Oke, saya ambil amplopnya ya. Saya buka ya. Oke. Aduh, dari Hadiahnya kira semakin besar ya. hadiah ini 2,5 juta. Ya, ya. Siapa ya menang? Siapa ya? Kira-kira siapa nih? Oke deh, saya bacain nominasi dulu ya. Ya. Nominasi pemenang pertama lomba cerpen Instagram Musdi Zainuddin 19. Yang pertama, Israel di malam perempat final oleh Mutakin Al-Maraki. Yang kedua, kupu-kupu penjual apel merah. Kupu menjual apel merah nih. Ahmad Izaz Hasbullah. Yes. Yang ketiga, penebeng di malam kelam oleh Budianto Sutrisno. Ini juga cerita yang menarik nih. Ya. Jadi dia malam-malam mengendarai mobil ya. Terus ada orang dia mau numpang, nah dikasih tumpangan ya. Itu. Dan pas sambil itu ada berita-berita pembunuhan gitu loh. Orang yang suka membunuh gitu. Nah, si sopir itu kalau kita membaca seakan-akan yang pembunuh itu yang menumpang itu gitu ya. Menumpang akhirnya membunuh ya. Dia ngasih aja menumpang, ternyata yang pembunuhnya itu justru yang sopirnya itu gitu. Itu juga menarik, kita nggak juga gitu sebenarnya. Kayak model detektif ya. Iya. Nah, yang keempat ini Peri Malam Meraih Bulan ya, kembali menjadi nominasi pemenang pertama. Kemudian yang kelima, sepotong kue yang dingin juga menjadi nominasi pemenang pertama lomba cerpen Instagram ini. Nah, dan the winner is ya, siapa nih? ya, pemenang lomba pertama lomba cerpen Instagram Musdi Zainuddin 19 hari ini jatuh kepada 1, 2, 3 dan pemenangnya adalah kupu-kupu penjual apel merah oleh Ahmad Izaz Hasbullah. Selamat oleh Pak Ahmad Izaz ya, sebagai pemenang lomba cerpen Instagram Rusli. Utama ya. Nah, pengumumannya ya apa lagi? Ya, ini kita sudah membacakan untuk pemenangnya. Selamat ya untuk Pak Ahmad Izaz Hasbullah. Baik, kan ini sudah banyak juga yang mengikut serta ya, selama 400 orang, dan juga pemenangnya juga lumayan, kita baca ada 9 ya tadi ya. Oke. Nah, untuk mungkin untuk kelanjutannya ini ya, seperti apa yang kelanjutan bagi para pemenang? Iya, memang waktu itu ada juga peserta yang menanyakan kelanjutannya apakah ada wacana untuk diterbitkan ya dari karya-karya ini ya, yang baik sebagai pemenang ataupun yang sebagai nominator ya. Itu saya mungkin ada rencana ke depannya ke itu ya, untuk diterbitkan ya. Tapi saya belum menghubungi penerbitnya, nanti saya akan coba ya. Saya akan perbaiki dulu ya ini ya, masalah filenya ini ya. Filenya, karena memang banyak yang masuk ya Pak ya. Kita pilih-pilih dulu yang mungkin bisa diterima oleh pihak penerbit ya. Nah, ada kata itu diterima oleh penerbit ya, itu kan biasanya dapat royalti ya. Itu juga akan dapat ya dari para penulis yang karyanya masuk dalam penerbitan ya. Ya, jadi sesuai perjanjian. Ya, jadi ini bukan hanya stop sampai di sini. Ada lagi kemungkinan besar akan diadakan untuk bikin buku ya tadi untuk penerbit ya Pak ya. Jadi lebih lah untuk berkreasi, lebih banyak lagi untuk menulis ya. Baik. Mungkin ini ya. Saya mau ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan juga terima kasih kepada para peserta lomba ya. Mohon maaf bagi yang belum berhasil menjadi pemenang ya. Ada karya-karya Anda memang hebat, bukannya
kurang ya, hebat ya. Tapi memang dalam mengikuti lomba pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Inginnya sih saya semuanya menang gitu ya, tapi ternyata cukup sulit ya untuk wujudkannya ya. Jadi kita pilih sesuai dengan kriteria, ada 9 orang pemenang. Dan juga nanti kedepannya insya Allah ya ada periode-periode berikutnya gitu ya. Iya. Untuk lomba berikutnya ya. Ya, jadi mudah-mudahan untuk cerpen-cerpen ada jangan dibuang gitu ya. Tetap disimpan. Kalau bisa diperbaiki kalau yang kurang ya. Kalau yang sudah cukup ya nggak apa-apa. Nanti bisa ikut lagi ya. Kalau yang tidak jadi pemenang itu bisa ikut lagi ya. Iya, jadi jangan berkecil hati, tetap ada kesempatan untuk menjadi pemenang ya, begitu ya? Iya. Iya. Baik, mungkin Nah. saya akan gimana? Ada ini lagi atau gimana? Baik, saya mau mengadakan pantun lagi nih. Oke, pantun mulu nih. Pantun terus. Boleh nggak apa, saya suka. Pergi wisata ke rumah gadang. Nah, Halaman indah, bunga di tangan. wah, asik. Kegagalan bukanlah penghalang. Nah, Belajar selalu pada pengalaman. Jadi tetap belajar ya. Itu kegagalan merupakan guru ya. Iya. Kegagalan Pengalaman terbaik. Ya, guru terbaik untuk pengalaman jadi terbaik, untuk berhasil ya. Ya. Ya, jadi kita belajar ya, sama-sama belajar ya. Iya. Dari mengikuti lomba ini ya. Kita jadi tahu bahwa apakah sejauh mana karya yang telah kita bikin ya. Saya mohon maaf kepada para pengarang apabila penulis apabila karya-karyanya belum berhasil menang dalam lomba ini ya. Mungkin kriterianya untuk masing-masing lomba itu berbeda ya dengan yang kriteria yang kami pilih ya. Jadi memang masing-masing mempunyai kriteria tersendiri ya. Seperti yang tadi saya sudah utarakan ya, kriteria bagaimana untuk menjadi pilihan kami sebagai pemenang dalam lomba ini. Ya. Ada ini? Iya, baik mungkin sudah. Selesai? Akhir kata. Iya. Ada pesan-pesan? Pesannya ya tetap terus berkreasi, tetap terus menulis, jangan takut untuk kegagalan. Sip. Iya, Bagus karena sekali, itu adalah pesan yang menarik. betul, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Bisa berhasil kok nanti ya. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nah. Oke, pas kedua. Iya, pas benar. Nggak terasa ya? Iya, ngobrol sejam ya. Iya.